Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Rizky Saputra. Oke, baik teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu lah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelum Ibu memberikan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya anak-anak mendengarkan namanya terlebih dahulu. Rizky Saputra, Hadir, Bu. Afikatur Rahma, Hadir, Bu. Putri Widianti, Hadir, Bu. Bunga Patricia, Hadir, Bu. Atrianti. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Hadir, Bu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ingat. Apa itu? Teks eksposisi. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Oke. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan melihat dulu apa yang akan kita capai pada pembelajaran cerpen. Adapun capaian pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu memahami pengertian, ciri-ciri, fungsi, unsur-unsur, struktur, jenis-jenis dan kaidah kebahasaan cerpen. Kemudian siswa mampu menganalisis struktur cerpen. Kita masuk ke pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga biasanya disebut sebagai cerita sekali duduk karena hanya butuh sekali duduk saja untuk menyelesaikan satu cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira selama 30 menit hingga 2 jam, atau suatu hal yang sekiranya waktu membaca tidak mungkin dilakukan untuk novel. Menurut J.S. Baduru, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Nah, cerpen di sini itu tidak lebih dari 10.000 kata seperti novel. Lain halnya dengan novel. Novel itu bisa panjang. Kemudian cerpen di sini hanya 10.000 kata dan bisa diselesaikan sekali duduk. Karena hanya butuh sekali duduk saja untuk menyelesaikan cerpen, karena cerpen itu pendek. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama itu latar ceritanya terbatas. Kemudian ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan, memiliki puncak masalah, alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata, berfokus pada satu tokoh, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. Fungsi cerpen, fungsi rekreatif, yaitu untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur pembacanya. Fungsi estetis, yaitu untuk memberikan kaidah bagi pembaca karya sastra. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi moralitas, yaitu untuk memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga pembaca mendapat pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk.
Fungsi didaktif yaitu untuk mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Fungsi didaktif ini yaitu di mana pembaca dapat menilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita tersebut. Kemudian fungsi religiusitas yaitu mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Kemudian ada unsur-unsur cerpen. Unsur intrinsik cerpen yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam. Terdapat 7 unsur intrinsik cerpen yaitu tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Kemudian ada unsur ekstrinsik cerpen, adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Terdapat 3 unsur ekstrinsik cerpen yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, kemudian ada struktur cerpen yaitu abstrak, merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Jadi abstrak ini menggambarkan keseluruhan dari isi cerita cerpen tersebut. Kemudian orientasi, cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini kita juga akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Pada bagian ini kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Kemudian ada komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar watak dan karakter. Kemudian ada resolusi. Pada bagian ini kita akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Kita juga akan mengetahui bagaimana cara pengarang mengakhiri cerita. Kemudian ada koda, itu merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Di bagian ini kita bisa menyebutnya sebagai simpulan cerpen. Kemudian ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama, cerpen kilat atau cerita mini. Sesuai namanya, cerpen kilat adalah cerpen yang isinya sangat pendek, yaitu hanya terdiri antara 300 sampai 750 kata saja. Meskipun begitu, sebenarnya tidak ada batasan pasti dalam jumlah kata tulisannya. Dinamai cerpen kilat karena waktu penulisannya yang terasa singkat dan tidak memakan waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu cerpen drabble. Adalah jenis cerpen yang super singkat, lebih singkat dari cerpen kilat, yaitu hanya terdiri dari 100 kata saja. Penulisan cerpen drabble bisa dibilang cukup sulit, karena ini merupakan jumlah kata yang sangat terbatas, dan penulis harus membuat cerita semenarik dan semengesankan mungkin untuk pembaca. Kemudian cerpen anekdot. Cerpen anekdot adalah cerpen yang isinya berupa cerita komedi, lucu, dan menggelikan. Tidak ada batasan kata untuk jenis cerpen ini, namun umumnya cerpen anekdot hanya terdiri dari 1 sampai 3 paragraf saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang di belakang tidak fokus. Ya, kita lanjut. Kemudian ada cerpen fabel. Fabel akan menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hal ini berlaku juga untuk cerpen fabel. Hewan-hewan yang dijadikan tokoh dalam cerpen fabel bisa berupa hewan umum yang kita ketahui maupun hewan mitologis seperti
Pegasus atau centanur. Seperti yang umumnya biasa anak-anak lihat di televisi, yaitu cerpen kancil. Kemudian ada cerpen panjang. Cerpen yang terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata. Jenis cerpen ini biasanya akan menyampaikan plot cerita yang jauh lebih panjang dengan alur yang santai. Jadi, cerpen panjang ini alurnya santai, tetapi tetap menarik. Nah, adapun kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama itu mengandung kalimat bermakna lampau, seperti pada suatu senja, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, dan sebagainya. Kemudian menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan cerpen yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja verba yang mengandung tindakan seperti memotong, memotret, memakai, memasak, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan seperti merindukan, mengasihi, atau menyakiti. Kemudian yang terakhir, kaidah kebahasaan cerpen yang terakhir yaitu menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan bahwa, serta kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip. Nah, di sini ada contoh cerpen. Ada yang bisa membacakan? Oke, silakan Putri. Maju karena tidak dilihat. Iya, boleh. Yang mana ini sama? Yang mulai dari sebelah. Baik, saya akan membacakan contoh cerpen, yaitu matahari bersinar terik di Lampung. Sinarnya terhalang rimbunnya perpohonan, sehingga hanya menyisakan berkas tipis. Burung-burung berkicau seolah sedang menyanyikan lagu untuk alam. Bunyi riak jernih sungai beradu dengan batu kali, berpadu dengan sautan dari beberapa penghuni hutan yang lainnya. Ya, inilah tempat tinggal Bora, si anak gajah Lampungnya. Sekarang tengah asik bermain bersama teman-temannya di sebuah sungai. Ketika Bora menyemprotkan air ke arah Dodo, anak gajah lainnya dengan belalainya ia pun memekik nyaring. Sampai akhirnya kegembiraan mereka terpecah oleh bunyi bising dari sebelah utara hutan. Bunyi bising itu tercampur dengan deru sesuatu yang sama sekali tidak Bora kenal. Hei, lihat itu! Semua serentak menghentikan kegiatan mereka dan menengok ke arah langit yang ditunjuk Dodo. Asap hitam tebal yang membumbung tinggi dari sana. Asap itu semakin tebal dan terus menebal. Itu merupakan fenomena aneh yang baru pertama kali mereka saksikan. Selama ini yang mereka tahu, langit selalu berwarna biru cerah dengan awan putih berantakan. Keheningan hutan itu kemudian pecah saat Theo tiba-tiba saja datang sambil memekik nyaring. Hutan terbakar, hutan terbakar. Semua ikut memekik ketakutan. Hutan terbakar, tempat tinggal mereka terbakar. Bora, apa yang kau lakukan? Cepat pergi. Pipi berteriak sambil menarik belalai Bora dengan belalainya. Suasana hutan yang tadinya damai, tentram, seketika menjadi neraka bagi semua hewan. Asap hitam pekat yang mulai menyelimuti seluruh hutan ini. Suhu udara mulai panas, membuat para hewan makin berteriak nyaring. Bora panik bukan main, sambil mengikuti langkah Pipi. Matanya bergerak ke sana kemari, mencari sosok ibunya. Pipi, di mana ibuku? Tanya Bora. Ibumu? Pipi tidak bisa menjawab karena sama-sama tidak tahu di mana ibu Bora berada. Aku harus kembali ke sarang. Bora melepaskan belalainya dari belalai Pipi, lalu berbalik untuk kembali ke sarangnya. Namun sebelum Bora melancarkan niatnya itu, Pipi sudah menarik kembali belalainya. Ibumu pasti sudah berada di depan bersama gajah dewasa lainnya.
Bora menghiraukan ucapan Pipin, lalu kembali meloloskan belalainya dan berlari sekuat mungkin menuju sarangnya. Bora! Pipi berteriak di belakangnya. Bora sampai di dekat sarangnya berada dengan napas terengah. Ia langsung membelalakan mata begitu melihat sosok ibunya sedang bersusah payah keluar dari sarang. Api sudah menjalar di setiap pohon di dekat sarangnya itu. "Ibu!" teriak Bora sekuat tenaga. "Sedang apa kamu? Cepat pergi dari sini!" teriak ibu Bora sambil menggerakkan belalainya menyuruh Bora menjauh dari tempat ini. "Tidak, aku tidak mau," balas Bora keras kepala. "Kenapa ibu masih bisa berkata seperti itu? Padahal jelas-jelas ia dalam keadaan terjebak api." "Cepat pergi, Bora! Bora, ayo pergi!" Tiba-tiba saja Pipi datang ke tempatnya dan langsung menarik belalai Bora. "Tidak mau!" Bora menyentak belalai Pipi keras. "Ibu, aku akan menyelamatkanmu." "Jangan, Bora!" bentak Pipi. Krak-krak. Ibu, Bora terus meraung memanggil ibunya. Pohon yang sedang terbakar itu jatuh dan kemudian menimpa tubuh payah ibu Bora. "Ayo Bora, kita harus pergi," lirik Pipi sambil menarik Bora. Sekali lagi Bora menoleh ke belakang saat dirinya sudah cukup jauh dari sarangnya. Tidak ada lagi hutan yang hijau dengan tumbuhan yang rindang di sekitarnya. Hutan hijau yang selalu ia kagumi sudah berubah menjadi hutan yang merah yang sangat panas. Masya Allah. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pembelajaran cerpen. Namun sebelum itu, Ibu ingin memberikan tugas di rumah, kemudian dikumpul minggu depan. Tugasnya yaitu anak-anak bisa menganalisis contoh cerpen yang Ibu berikan tadi, kemudian tentukan struktur cerpennya. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu cerpen adalah cerita yang berisi tentang suatu kisah dan tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga biasanya disebut sebagai cerita sekali duduk karena hanya butuh sekali duduk saja untuk menyelesaikan satu cerpen. Cerpen memiliki unsur-unsur penting yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik atau unsur dari dalam dan unsur dari luar. Struktur cerpen terdiri dari abstrak, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kemudian cerpen bertujuan untuk menyampaikan pesan moral atau amanat secara efektif dan menarik. Melalui cerpen, pembaca dapat belajar nilai-nilai kehidupan dengan cara yang sederhana dan menghibur. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena di awal pembelajaran kita memulainya dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Untuk ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerja ya. Baik. Ayo.